Terkadang orang bisa melihat bahwa si Suster Maria ini sedang duduk di depan salah satu rumah yang ada di Gunung Dops itu. Bahkan terkadang orang juga bisa melihat si Suster Maria ini lagi berjalan melintasi jembatan gantung yang menghubungkan rumah dalang dan rumah pembantaian. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah tonton dan sudah klik video ini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aja semua dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Oke, hari ini saya ingin bercerita mengenai beberapa tempat angker atau jalan angker yang dipercayai oleh warga kota Balikpapan. Iya, sering kita temui mau di kota besar maupun di pedesaan, terkadang ada tempat-tempat yang memang cukup menyeramkan ya, entah dari warganya bercerita atau bahkan kita sendiri yang memang nggak sengaja untuk melintasi jalannya ini, terkadang kita merasakan hal-hal yang misterius tentunya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa tempat seram yang ada di kota Balikpapan. Apa saja itu? Check it out. Yang pertama, Hotel Tirta. Iya, hotel ini berada di Jalan Ahmad Yani, Kota Balikpapan, dan bangunan bertingkat ini dulunya pada saat beroperasi terkenal cukup seram karena memang para penghuni atau para pengunjung yang mengunjungi hotel itu memang merasakan hal-hal yang aneh, hal-hal yang ganjil ya. Mereka merasa tidur mereka tidak pernah nyenyak dan tidak pernah tenang karena memang sering diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Teman-teman, akibat para tamu yang memang sering diganggu dan merasa tidur mereka kurang nyaman, maka tamu di hotel ini semakin hari semakin berkurang. Akibatnya, manajemen memutuskan untuk menutup hotel ini karena memang biaya operasional sudah tidak menutupi lagi ya, karena memang jumlah tamunya tidak memadai. Ya, karena memang sudah tidak ada lagi aktivitas manusia di dalam hotel ini, maka hotel ini kian hari kian semakin mencekam ya. Dan juga teman-teman, di dalam hotel ini ada kolam renang yang dikatakan bahwa di dalam kolam renang itu ada penghuni yaitu siluman buaya. Nah, Hotel Tirta ini juga pernah diangkat ya pada salah satu TV acara misteri yaitu Mister Tukul. Nah, ini diangkat dan paranormalnya mengatakan bahwa di hotel itu nggak cuma ada siluman buaya, tapi katanya juga ada kuyang bergentayangan. Ih, serem banget ya. Ini mengenai Hotel Tirta yang sekarang udah nggak beroperasi lagi, tapi karena nggak beroperasi, nggak ada aktivitas apapun, semakin menyeramkan pastinya. Yang kedua, kilang minyak Balikpapan. Ya, sebuah kilang minyak yang beroperasi di Teluk Balikpapan ini jam operasionalnya sebenarnya 24 jam ya. Bahkan di kilang minyak itu juga nggak gelap, tapi banyak banget lampu-lampu, namanya juga kilang minyak ya. Tapi ternyata nggak menyurutkan kesan angker atau kesan misterius yang ada di kilang minyak ini. Iya, dikatakan oleh pekerja-pekerja yang ada di sana bahwa makhluk tak kasat mata ini sering sekali mengganggu para pekerja yang ada di kilang minyak itu. Ya teman-teman, kilang minyak ini beroperasi sudah cukup lama ya, sejak zaman Belanda, dan dikatakan bahwa kilang minyak ini sudah beberapa kali berpindah tangan, mulai dari Belanda, Inggris, Jepang, dan sekarang dikuasai oleh Indonesia yaitu Pertamina. Pasti semua udah pada tahu ya. Iya, menurut cerita para pekerja yang ada di Pertamina, hantunya ini sering sekali melihatkan wujudnya ya, entah itu secara langsung maupun terkadang terlihat di CCTV. Iya, hantunya ini berjalan yaitu hantu tanpa kepala. Iya teman-teman, karyawan di Pertamina ini meyakini bahwa hantu tanpa kepala ini adalah arwah yang gentayangan yang merupakan arwah dari orang yang kepalanya dipenggal pada saat penjajahan.
Dan ini sampai sekarang pun masih menghantui karyawan di Pertamina Kota Balikpapan. Yang ketiga, Gunung Dups. Ya, buat masyarakat Balikpapan mungkin sudah sangat familiar sama yang namanya Gunung Dups ini ya. Gunung Dups ini adalah tempat sebenarnya sih kalau misalnya kalian suka foto, ini tempatnya bagus banget ya, instagramable. Karena memang ini nih adalah kawasan pegunungan, sebuah dataran tinggi di Balikpapan yang menawarkan pemandangan perbukitan yang hijau pastinya. Jadi kalau misalnya kalian foto tuh keren banget ya. Tapi di luar pemandangan yang memang keren, di luar pemandangan yang memang bagus banget untuk kalian bisa foto-foto, instagramable pokoknya ya, ternyata di Gunung Dups ini menyimpan beberapa cerita misteri. Di sana ada rumah dalang dan rumah pembantaian, adalah tempat angker yang dipercayai warga Balikpapan. Ya, rumah ini sebenarnya sih seperti rumah-rumah di Selandia Baru ya. Tapi karena memang nggak berpenghuni, jadi yang pastinya menawarkan atau terlihat lebih angker pastinya ya, aura mistisnya tuh lebih terlihat teman-teman. Iya, buat teman-teman yang ada di Balikpapan, pasti kalau udah dengar Gunung Dups itu nggak jauh-jauh deh, pasti ini sesuatu hantu yang legend banget yang ada di sana, yaitu Suster Maria. Ya, Suster Maria ini adalah semasa hidupnya, dia ini adalah seorang perawat yang merupakan keturunan Belanda. Namun Suster Maria ini sangat tragis ya kematiannya, karena dia dibantai pada saat itu oleh tentara Jepang. Nah, sejak pembantaian itu katanya Suster Maria ini sering mengganggu, arwahnya penasaran ya, dan sering mengganggu masyarakat sekitar maupun orang-orang yang melintasi Gunung Dups. Terkadang orang bisa melihat bahwa si Suster Maria ini sedang duduk di depan salah satu rumah yang ada di Gunung Dups itu. Bahkan terkadang orang juga bisa melihat si Suster Maria ini lagi berjalan melintasi jembatan gantung yang menghubungkan rumah dalang dan rumah pembantaian. Nah, yang lebih mengerikan lagi, terkadang ini Suster Maria menampakkan diri pada saat pengendara mobil yang memang di belakang itu kursi belakangnya lagi kosong ya. Terkadang Suster Maria ini suka mewujudkan atau melihatkan penampakannya. Orang lagi nyetir ya, tiba-tiba di kursi belakang duduklah Suster Maria. Pada saat ngelihat spion, ngelihat ada Suster Maria di belakangnya. Udah gitu penampilannya ini luar biasa mengerikan ya, karena Suster Maria ini berpenampilan dengan muka yang mukanya terlihat pucat, terus juga mukanya ini seram lah ya, dengan berpakaian lusuh gitu. Kamu kebayang gak sih pada saat asik nyupir ya di daerah Gunung Dups, tiba-tiba kosong di belakang gitu ya, lihat spion ada Suster Maria. Aku nggak ngerti deh, aku kalau misalnya di dalam kondisi itu aku bakal pingsan, aku bakal lari, aku nggak, ini bikin aku takut lewat situ kalau sendirian ya pastinya. Oke guys, ini mengenai Gunung Dups, buat kamu ini udah sangat terkenal banget di Balikpapan. Siap orang Balikpapan pasti tahu tentang Suster Maria ini. Yang keempat, Jembatan Mariati. Urban legend di Balikpapan ini nggak cuma Suster Maria ya, tapi juga ada Mariati. Ya, hantu Mariati ini cukup terkenal di Gunung Sari ya. Oh ya, sedikit informasi, Gunung Sari ini merupakan salah satu kelurahan yang ada di Balikpapan Tengah. Nah, di kelurahan inilah ada jembatan yang namanya Jembatan Mariati. Serem banget kalau lewat sini pastinya ya. Kisahkan pada tahun 1940-an ada seorang perempuan yang bernama Mariati yang memasang susuk begitu banyak di tubuhnya ya. Ya pastinya kalau memasang susuk ini tujuannya untuk menggoda pria, entah itu pria beristri kah, pria yang masih bujangan kah, entah itu pria yang sudah tua maupun muda ya. Tujuannya untuk menggoda pria-pria tersebut untuk tak
takluk atau untuk tunduk kepada Mariyati. Iya, karena memang dia memasang susuk yang sangat banyak di tubuhnya ya. Banyak sekali laki-laki yang memang tergoda pada kecantikannya si Mariyati ini. Dan hal ini pun dipergunakan sebaik mungkin oleh si Mariyati ini untuk menggoda si pria-pria itu. Nah, karena memang terkadang si Mariyati bisa mengganggu suami orang, bisa mengganggu kekasih orang lain ya. Pastinya banyak sekali wanita-wanita yang sakit hati dan marah kepada si Mariyati ini. Nah, pada suatu hari si Mariyati ini terkena kanker rahim. Ya teman-teman, di tengah kondisinya yang mengenaskan, ada seorang ustadz yang memang berhasil melepaskan susuk-susuknya si Mariyati ini ya. Dikatakan bahwa si Mariyati ini juga pada saat itu setengah badannya ke bawah ini sebenarnya sudah membusuk, tapi si Mariyati ini juga tidak meninggal dunia ya, karena memang masih banyak susuk-susuk yang ada di tubuhnya. Untunglah ada salah satu ustadz yang berhasil untuk melepaskan susuk-susuknya Mariyati ini. Dan dengan kondisi yang memang Mariyati tahu nih bahwa dia akan meninggal dengan kondisi yang itu, nah Mariyati mempunyai keinginan untuk meminta maaf kepada wanita-wanita yang memang disakiti hatinya. Tapi nggak ada satu orang pun wanita yang datang menemui si Mariyati. Ya memang disakiti hatinya sama si Mariyati ini, nggak ada yang datang ya, karena memang mungkin sakit hati banget sama si Mariyati ini. Jadi nggak ada yang datang untuk menemui si Mariyati. Hingga akhirnya pun Mariyati meninggal dunia. Ya teman-teman, kengerian ini muncul pada saat si Mariyati ini meninggal dunia ya. Nah, pada saat si Mariyati ini mau dibawa ke pemakaman, disitulah hal yang mengerikannya terjadi. Ya, pada saat itu si Mariyati ini nggak dibawa pakai ambulans, tapi dibawa pakai angkot. Nah, jadi kan pada saat si jasadnya atau jenazahnya si Mariyati ini dibawa di depan tuh pakai angkot, di belakang ini ada warga yang ngikutin pakai motor. Tapi apa yang terjadi dari kesaksian warga tersebut, bahwa ternyata katanya pada saat dia ngikutin di motor di belakang itu, katanya dia melihat sosok Mariyati ini katanya melambaikan tangan kepada warga yang mengikuti angkot itu dari belakang. Serem ya, ini udah mulai serem nih. Ditambah lagi pada saat sebenarnya si jasadnya Mariyati ini belum dikuburkan ya, belum dimakamkan. Tapi ada warga yang melihat bahwa si Mariyati ini katanya lagi sudah duduk di teras rumahnya. Kau bayangin aja, itu siapa yang duduk di terasnya Mariyati, sedangkan si Mariyatinya lagi dibawa ke pemakaman, belum dikebumikan, tapi sudah ada yang duduk di teras rumahnya menyerupai si Mariyati. Serem banget sih yang ini ya. Dan katanya lagi nih, usai jenazahnya si Mariyati ini dikebumikan, ini nih nggak berhenti-hentinya juga masih warga setempat masih diganggu ya. Nah, katanya dikatakan bahwa setiap malam si Mariyati ini suka mengetuk pintu rumah-rumah warga yang ada di sekitaran itu. Dan kalau dibukakan pintu oleh si warga, maka katanya akan muncullah sesosok hantu tanpa kepala. Aduh, semakin serem aku. Yang kelima, Bukit Soeharto. Iya teman-teman, Bukit Soeharto ini kalau misalnya kamu yang memang belum pernah ke Kaltim ya, aku ceritakan Bukit Soeharto ini berada di antara Samarinda dan juga Balikpapan. Jadi kalau misalnya kamu mau pergi ke Samarinda nih lewat jalan darat dari Balikpapan ke Samarinda atau dari Samarinda ke Balikpapan ya, itu pasti akan melewati Bukit Soeharto. Kawasan perbukitan yang menyimpan banyak sekali cerita seram di dalamnya. Ini banyak sekali orang yang tiba-tiba pada saat melintas di depan Bukit Soeharto nih dari Samarinda ke Balikpapan atau Balikpapan ke Samarinda, terkadang mereka tuh ngerem mendadak, berhenti mendadak karena mereka melihat ada sosok ada orang yang tiba-tiba melintas gitu ya. Serem banget sih. Memang ini terkenal memang serem banget ya. Ya konon katanya pada saat penjajahan Jepang dulu, Bukit Soeharto ini juga terkenal sebagai tempat Romusa atau kerja paksa ya. Nah karena memang Romusa itulah banyak sekali pribumi yang meninggal dunia. Dan katanya jasadnya ini
tidak dikubur sebagaimana mestinya. Ada yang cuma dibuang aja ke tengah hutan gitu ya. Jadinya makanya di sini nih tempatnya angker banget ya. Dan katanya banyak sekali yang melihat atau banyak sekali yang mengalami pada saat melintasi hutan, melintasi jalan untuk menuju ke Balikpapan atau arah sebaliknya, itu sering banget melihat sosok penampakan, yaitu orang katanya dengan kepala yang hampir putus melintasi nyebrang gitu ya, dari kan tuh ada jalanan tengah tuh, dia dari sini ke sini tuh nyebrang gitu ya, katanya dengan kepala yang hampir putus. Iya, di era 80-an juga atau di era Orde Baru pada saat zaman Pak Harto ini masih jadi presiden Indonesia ya. Di Bukit Soeharto ini juga katanya dikenal dengan namanya banyaknya korban penembakan itu yang dibuang ke tengah hutan. Iya, konon katanya mereka yang ditembak di sini ini adalah penjahat atau preman yang sengaja ditembak dan dibuang di Bukit Soeharto. Nah, itulah teman-teman 5 tempat yang memang terkenal angker, yang memang terkenal seram yang ada di kota Balikpapan. Mungkin kamu punya cerita, atau kamu warga Balikpapan, atau kamu pernah berangkat ke Balikpapan, pernah pergi ke Balikpapan dan mengalami hal-hal misterius yang ada di Balikpapan yang mungkin nggak saya masukkan dalam 5 tempat tadi, atau bahkan di 5 tempat tadi kamu di salah satunya kamu merasakan atau kamu mengalami hal misterius itu, kamu boleh komentar di bawah ya, aku mau baca banget ceritanya kamu pastinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.